Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arga Febriansyah dengan NIM 8424011 dari kelas A program studi D4 Pemasaran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Integrated Marketing Communication atau AMC Plan dari Maxim Indonesia. Yang pertama ini ada eksekutif summary, yang ini bertujuan memperkuat posisi Maxim di pasar Indonesia yang didominasi dua pemain besar. Maxim akan memanfaatkan keunggulan kompetitif berupa struktur biaya yang rendah dan layanan yang merata hingga kota tingkat 2 atau 3. Strategi utama yang digunakan adalah value-based marketing melalui campaign yang fokus pada meningkatkan brand recall dan juga market share. Objektif atau tujuan dari Maxim ini adalah yang pertama tadi, brand recall itu meningkatkan sebesar 15% dalam kurun waktu 12 bulan melalui campaign pemasaran yang sudah terencana. Yang kedua, itu ada sales promotion, meningkatkan jumlah konversi penjualan melalui diskon atau voucher sebesar 20% dalam satu tahun. Yang ketiga ada market share. Di sini meningkatkan market share Maxim sebesar 15% dalam kurun waktu 12 bulan. Selanjutnya ada marketing research. Ini ada dua jenis riset yang digunakan untuk Maxim. Yang pertama itu ada market research atau riset pasar ya. Untuk tujuannya di sini memahami landscape persaingan, tren harga, dan unmet needs di kota tier 2 maupun 3. Pertanyaan kuncinya yaitu berapa rata-rata perbedaan tarif Maxim dibandingkan kompetitor di luar Surabaya dan juga Jakarta? Yang kedua, di kota mana selain ibu kota service availability-nya kompetitor yang masih rendah? Yang kedua, menggunakan buyer persona. Tujuannya mengukur persepsi konsumen terhadap harga atau kualitas layanan dan alasan utama meninggalkan Maxim. Pertanyaan kuncinya yaitu menyebutkan tiga kota yang terlintas saat mendengar Maxim. Yang kedua, faktor apa yang membuat Anda beralih dari Maxim ke aplikasi yang lain? Nah, untuk segmentasi strategisnya ini ada dua faktor. Yang pertama ada segmen geografis dan juga demografi berupa konsumen di kota tingkat 2 atau 3 seperti Solo, Malang, Palembang, dan lain sebagainya. Nah, untuk populasi dengan daya beli menengah ke bawah, sensitif terhadap harga dan menganggap ojek online sebagai kebutuhan harian. Dari sini, segmen perilakunya kita tujukan kepada pelajar, mahasiswa, dan karyawan entry level yang sering pengguna aktif atau aktif aplikasi ride hailing yang sering membandingkan harga atau diskon sebelum memesan sebuah layanan. Nah, ini ada contoh buyer personanya. Saya ambil contohnya ini Arga adalah mahasiswa semester 3 yang memiliki uang saku bulanan itu di 1 juta. Minat kebiasaan dia adalah hunting makanan atau diskon, selalu mengecek promo atau voucher. Nah, tantangannya di sini adalah anggaran terbatas karena tadi 1 bulan hanya memiliki uang saku di 1 juta. Nah, tujuannya itu untuk menghemat 10-15% biaya makan atau transportasi harian. Nilainya yang diambil di sini yaitu efisiensi, terjangkau, dan juga praktis. Perilaku media Arga ini aktif di TikTok atau mencari life hack seperti voucher atau diskon gitu. Terus untuk merek yang sering berinteraksi yaitu Shopee Food dengan gratis ongkirnya dan layanan e-wallet dengan cashback yang tinggi. Selanjutnya ke communication objektif. Di sini ada tiga tujuan smart objektif ya. Yang pertama ini ada yang pertama meningkatkan traffic rate atau konversi. Nah, ini kategorinya sales promotion, yaitu meningkatkan 20% pengguna baru di tier 2 maupun 3. Yang kedua, meningkatkan brand recall atau pengkategoriannya sebagai brand visibility, yaitu mencapai unaided brand awareness 40% di segmen mahasiswa maupun pelajar. Yang ketiga, ini meningkatkan citra kualitas. Ini termasuk kategori dalam public relation, yaitu mengurangi sentimen negatif terkait layanan media sosial 10%. Nah, ini selanjutnya ke budget allocation strategis.
Untuk metode yang digunakan ini ada dua. Yang pertama metode share of voice atau SOV, memastikan visibility 25% dari kompetitornya. Yang kedua menggunakan metode AMC objektif untuk mengukur CPA yang dibatalkan untuk mencapai trial rate. Nah, ini untuk pada tabel kita yang pertama itu ada sales promotion atau yang kita ketahui diskon atau voucher itu untuk budget alokasinya di 45%. Alasannya karena cost leader alokasi terbesar untuk mengkapitalisasi keunggulan harga. Yang kedua, kita ke digital platform itu sebesar 35%. Ini untuk mencapai efektif value seeker di TikTok maupun di Instagram. Yang ketiga, di public relation alokasi budgetnya di 20%. Ini brand recall dan menangani isu kasus terkait di sosial media. Untuk creative message strateginya, eh, strategi yang dipilih adalah postconing strategi dengan pesan utama yaitu pilihan cerdas harian. Nah, untuk platformnya sendiri yang pertama ada digital ads. Konsep atau pesan yang ingin disampaikan itu fokus pada perbandingan biaya harian. Slogannya Maxim Pilihan Cerdas Harian. Yang kedua, public relation dengan konsep atau pesan yang disampaikan fokus pada data jangkauan layanan yang luas di kota. Slogannya yaitu bukan cuma kota besar, Maxim kini hadir di kota tier 2 maupun di 3 tadi. Nah, untuk menggunakan kombinasi media untuk konsisten dan jangkauan target audience, ini ada beberapa media yang digunakan ya. Yang pertama ini ada aplikasi atau notifikasi dan voucher dari sistem Maxim. Yang pertama ini pengiriman personalized voucher dan gamification. Yang kedua saluran paling efektif untuk konversi langsung. Jadi mengirim pesan secara personal sendiri-sendiri di masing-masing akun untuk ke konversi langsung penggunaannya. Yang kedua ini ada TikTok dan juga Instagram. Ini konten singkat life hack menghemat uang. Terus untuk engagement tinggi di segmen mahasiswa untuk membangun brand recall. Yang ketiga ada media lokal seperti iklan radio info terkait spesifik, biaya terjangkau, dan penetrasi tinggi di kota tier 2 ataupun 3. Selanjutnya ada performance metric. Ini ada tiga metrik kinerja utama untuk mengukur keberhasilan AMC plan. Yang pertama ada cost per acquisition atau CPA. Tujuannya ini adalah trial rate konversi. Nah, deskripsinya yaitu mengevaluasi efisiensi anggaran sales promotion jika CPA tinggi alihkan dana dari iklan umum ke voucher. Yang kedua ada unaided brand awareness, tujuannya yaitu brand recall, yaitu untuk mengukur recall merek tanpa bantuan survei. Peningkatan metrik ini mengkonfirmasi keberhasilan creative message. Yang ketiga ada Net Sentiment Score atau NSS. Tujuannya yaitu citra kualitas. Nah, ini diukur social listening, menunjukkan apakah upaya public relation dan peningkatan layanan berhasil mengurangi keluhan publik dan meningkatkan data. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.